Assalamualaikum sahabat Sejumput Channel. Ketemu lagi dengan saya Ummu Sausan dalam tayangan pembelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab 1 Durusul Lughah Al-Arabiyah. Semoga dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir semua dapat dipahami oleh sahabat semua dan bermanfaat khususnya dalam memahami bahasa Al-Quran. Harapan saya semoga sahabat semua bisa menjaga dan memelihara ilmu yang sudah kita dapatkan dan tetap semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Kini tibalah saatnya kita akan mempelajari kitab 2 Durusul Lughah Al-Arabiyah yang merupakan kelanjutan dari kitab 1 yang sudah kita pelajari. Semoga dengan ditayangkannya kitab 2 ini akan menambah keterampilan, pemahaman serta pengetahuan berbahasa Arab bagi sahabat semua. Sebagai info, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ini terdiri dari 3 kitab, jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Mohon doa dan support sahabat semua, semoga tim Sejumput dapat menyelesaikan semua tayangan sesuai dengan rencana. Demikian, selamat belajar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa Sejumput Channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan merojah bahasa Arab kita. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan kitab Durusul Lughah jilid 1, sekarang kita akan memasuki jilid 2, pelajaran pertama. Di pelajaran pertama di jilid 2 ini, kita akan belajar mengenai inna, yaitu inna dan saudari-saudarinya dia masuk ke dalam jumlah ismiyah yang merubah kalimat yang tadinya kalimat kabar menjadi kalimat penekanan. Kemudian kita akan belajar juga mengenai am, yang dia berarti atau. Dan am ini biasanya digunakan untuk pertanyaan di antara dua pilihan dengan kata tanya hamzah istifham. Hamzah istifham yang dipelajari di pelajaran 1 ini agak berbeda dengan hamzah istifham yang kita pelajari di jilid 1 kemarin. Di mana di jilid 1 di situ ketika ada hamzah istifham, jawabannya bisa dengan na'am atau la. Tapi tidak demikian dengan hamzah istifham di pelajaran jilid 2 ini. Nanti kita akan pelajari. Setelah itu kita juga akan mempelajari salah satu lagi dari Asmaul Khamsah. Setelah di jilid 1 kita mendapatkan dari Asmaul Khamsah itu abun dan akhun. Kali ini di jilid 2 pelajaran 1 kita akan mendapatkan salah satu lagi yaitu zu. Kemudian kita juga akan mendapat mufradat baru yaitu golin yang artinya mahal. Kenapa dia berharokat kasroh tanwin? Nanti kita akan pelajari juga di pelajaran 1 ini. Selanjutnya kita juga akan belajar mengenai al-adat, yaitu angka 100 dan 1000. Bagaimana dengan makdudnya? Apakah dia jama' atau mufrad? Apakah dia majrur juga seperti yang kita pelajari di jilid 1? Nanti kita akan lihat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran. Bisa dibuka kitabnya. Di sini ada percakapan antara Hashimun dan Al-Mudarrisu. Kita coba masuk. Saya bacakan. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Hashimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mudarrisu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Hashimun bertanya kepada Al-Mudarris, "Kaifa haluka ya ustadzu? La'allaka bi khairin." Apa kabarmu wahai ustadz? Semoga kamu baik-baik saja. Ya, ini akan kita pelajari la'alla. Kemudian Al-Mudarrisu alhamdulillahi. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah. Dan apa kabarmu wahai Hashim? Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Saya sangat mencintai kamu wahai Hashim. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Sesungguhnya kamu adalah siswa yang cerdas, yang semangat dan memiliki akhlak. Amin Pakistana anta aminal Hindi ya Hashim. Apakah kamu dari Pakistan atau dari India wahai Hashim? Nah, am ini yang akan kita pelajari.
Kita lanjut dulu. Hashimun inni minal Hindi. Sesungguhnya saya dari India. Nah, inna ini yang kita akan pelajari juga. Kemudian kita lanjut dulu. Al-mudarrisu wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahwa aidan minal Hindi. Dan temanmu yang telah keluar bersamamu sekarang dari kelas, apakah dia juga dari India? Kemudian Hashim menjawab, la innahu min Pakistana. Tidak, sesungguhnya dia dari Pakistan. Kemudian Al-Mudarrisu berkata lagi, inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Aminal yabani hiya. Sesungguhnya jammu sangat bagus wahai Hashim. Apakah dia dari Jepang? Kemudian Hashim menjawab, la innaha minal Hindi. Tidak, sesungguhnya dia dari India. Kemudian Al-Mudarrisu, al-ghaliyatun hiya am rahisatun. Apakah dia mahal atau murah? Kemudian Hashim menjawab, innaha rahisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Sesungguhnya dia murah sekali. Sesungguhnya dia seharga 100 rupiah saja. Kemudian Al-Mudarris bertanya lagi, kam akhon laka ya Hashim. Berapa saudara yang kau miliki wahai Hashim? Hashim menjawab, li salah satu ikhwatin. Saya memiliki 3 saudara. Kemudian Al-Mudarrisu, at-tullabunhum. Apakah mereka para siswa? Kemudian Hashim menjawab, la innahum tujarun. Tidak, sesungguhnya mereka adalah para pedagang. Al-Mudarrisu bertanya lagi, wa kam uhtan laka, dan berapa saudari yang kamu miliki? Kemudian Hashim menjawab, li arba'u akhwatin. Saya memiliki 4 saudari. Kemudian Al-Mudarris, afil Hindi hunnal ana. Apakah mereka berada di India sekarang? Kemudian Hashim menjawab, la innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Tidak, sesungguhnya mereka di sini di Madinah Munawwarah bersama bapak dan ibuku. Kemudian Al-Mudarrisu, atalibatun hunna. Apakah mereka para siswi? Kemudian Hashim menjawab, la innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyati. Tidak, sesungguhnya mereka adalah para guru di sekolah tsanawiyah. Baik, kita telah selesai membaca percakapan antara Hashim dan Al-Mudarris. Sekarang kita coba untuk memasuki latihan pertama. Kemudian kita memasuki latihan selanjutnya yang terdapat kaidah-kaidah dalam percakapan tadi. Baik, tamarinu, latihan-latihan. Di latihan pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut. Soal-soal ini terkait dengan bacaan yang tadi kita baca ya, yaitu hiwar antara Pak Guru dan Hashim. Di nomor 1 pertanyaannya, min aina Hashimun? Dari mana Hashim? Ya, berasal dari mana Hashim? Kita lihat di percakapan ya, dia dari India. Kita coba jawab, Hashimun minal Hindi. Mungkin bisa juga dijawab dengan domir, huwa minal Hindi. Di nomor 2, ayuhibbuhul mudarrisu. Di sini ada fi'il mudhari ya. Apakah Pak Guru mencintainya? Kita cari, na'am yuhibbuhul mudarrisu. Atau kalau kita menjawab dengan jumlah ismiyah, na'am al-mudarrisu yuhibbuhu. Kemudian di nomor 3, min aina sa'atuhu. Dari mana jam tangannya? Ya, maksudnya jam tangan Hashim. Kita jawab, sa'atuhu minal Hindi. Jam tangannya dari India. Kemudian di nomor 4, bikam hiya. Seharga berapa dia? Ya, maksudnya jam tangannya seharga berapa? Kita lihat, innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Dia seharga 100 rupiah saja. Kemudian di nomor 5, kam akhon lahu, berapa saudara yang dia miliki? Kita jawab, lahu salah satu ikhwatin. Dia memiliki 3 saudara. Kemudian di nomor 6, kam uhtan lahu, berapa saudari yang dia miliki? Ya, kita jawab, lahu arba'u akhwatin.
Dia memiliki 4 saudari. Baik, pertanyaan terakhir di latihan 1. Aina akhwatuhu, di mana saudari-saudarinya? Ada di Madinah. Kita jawab, hunna bil Madinatil Munawwarati. Mereka berada di Madinah Munawwarah. Baik, di latihan kedua kita bacakan dulu soalnya. Do hadhil alamata, yani alamatus sahih amamal jumali sahihati. Wa hadhil alamata, yaitu alamatul khata amamal jumali lati laisat sahihatan. Jadi kita diperintahkan untuk meletakkan tanda contreng di depan kalimat-kalimat yang benar dan meletakkan tanda silang di depan kalimat-kalimat yang salah. Kita lihat di nomor 1, di bagian hamzahnya Hashimun tolibun kaslanu. Salah ya. Karena apa? Karena Hashim adalah pelajar yang rajin, yang sungguh-sungguh. Di bagian baknya Hashimun tolibun mujtahidun. Berarti benar, sesuai dengan hiwar yang tadi kita baca. Kemudian di nomor 2, di bagian hamzahnya sa'atuhu rohisotun. Jamnya murah. Benar ya, jamnya murah, berarti kalimat ini benar. Kemudian di bagian ba sa'atuhu ghaliyatun. Salah. Pernyataan ini salah, tidak sesuai dengan yang berada di hiwar. Kemudian di nomor 3, di bagian hamzah sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Jam tangannya seharga 1.000 rupiah. Salah ya. Kita lihat yang bagian ba sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin. Benar ya, karena harganya memang 100 rupiah. Kemudian di nomor 4, akhwatuhu bil Madinatil Munawwarati. Saudari-saudarinya berada di Madinah Munawwarah. Benar ya, sesuai dengan hiwar yang tadi kita baca. Kemudian di bagian baknya akhwatuhu bil Hindi. Salah ya, saudara-saudari di Madinah. Baik, telah selesai latihan 2, kita beralih ke latihan 3. Nah, di latihan 3 ini yang kita bicarakan tadi yaitu inna. Inna dia masuk ke jumlah ismiyah, ke dalam mubtada dan khobar. Setelah kemarin kita belajar jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu harokatnya domah. Begitu juga khobar harokatnya domah. Bedanya hanya mubtada dia ma'rifah, sedangkan khobar itu isim nakirah. Contohnya, at-talibu mujtahidun. Siswa itu rajin. Nah, itu merupakan semacam kalimat berita. Nah, di sini kita akan belajar merubah kalimat berita menjadi kalimat penekanan, yaitu dengan bantuan huruf inna. Ya, inna itu dia memiliki kawan-kawan saudari, inna, la'alla, lakinna, ka'anna, laita, dan anna. Nanti satu persatu di kitab ini diperkenalkan. Nah, salah satu inna berarti bermakna penekanan. Kalau inna masuk ke dalam jumlah ismiyah, dia merubah harokat yang mubtada tadi domah menjadi fathah. Seperti tadi, Muhammadun tolibun. Ketika dimasukkan inna menjadi inna Muhammadan tolibun. Jadi begitulah amalan inna, dia merubah harokat mubtada menjadi fathah yang tadinya domah. Begitu juga kalau mubtada itu berupa domir. Kita tahu mubtada itu semuanya domir munfasil ya, karena dia berada di depan dan terpisah dari kata lain, tidak bersambung dengan kata lain. Kita kasih contoh, misalkan huwa tolibun, dia seorang siswa. Kalau dia kemasukan inna di depan, bukan menjadi inna huwa tapi innahu ya. Kenapa? Karena dia berubah menjadi domir muttasil ya. Di jilid 1 kemarin kita telah belajar domir muttasil yang kedahuluan kata lain seperti huruf kemudian isim. Misalkan baitun tambah anta baituka. Nah, ka di situ domir muttasil dalam keadaan jar. Jar itu dalam keadaan kasroh. Untuk diketahui domir itu mabni, tidak berubah harokat terakhirnya. Hanya dia menduduki posisi sebagai isim majrur ya, isim majrur dengan idofa. Atau ketika didahului dengan huruf ya, misalkan fi tambah anta fika. Fika di situ adalah isim majrur. Kenapa kok majrur harokatnya fathah? Karena dia domir mabni, tapi karena dia menduduki posisi sebagai isim majrur karena depannya ada huruf fi. Nah, begitu juga di sini. Inna ditambah huwa innahu. Dia dalam keadaan domir muttasil yang harokatnya fathah. Kenapa kok di situ hu? Ya karena domir itu mabni ya, teman-teman, tidak bisa berubah harokatnya, tapi dia hanya menduduki posisi nasab sebagai isim inna. Begitu ya, kita buktikan di sini. Di latihan 3,
Ta'ammal mayali, perhatikanlah yang berikut. Lihat, inna ditambah huwa. Inna ditambah huwa, bukan inna huwa, tapi innahu. Domirnya berubah menjadi domir muttasil. Mengapa? Karena dia berada di belakang dan didahului oleh inna. Ya, berarti hu di situ domir dalam keadaan harokatnya fathah. Kemudian inna ditambah hiya innaha. Ya, sama pembahasannya. Kita teruskan. Inna ditambah anta innaka. Kemudian inna ditambah anti innaki. Kemudian inna ditambah ana innani, bisa inni. Ada 2. Kemudian di sampingnya inna ditambah hum innahum. Inna ditambah huna innahunna. Kemudian inna ditambah antum innakum. Kemudian inna ditambah antunna innakunna. Kemudian terakhir inna ditambah nahnu innana atau inna. Alhamdulillah. Nanti insya Allah kita masuk ke latihan berikutnya. Insya Allah diberi pemahaman yang baik tentang inna dan saudari-saudarinya. Baik, kita masuk ke latihan 4. Perintahnya di sini adkhil inna alal jumalil atiyati. Masukkanlah inna pada kalimat-kalimat berikut. Alhamdulillah kita sudah diberi modal ya di latihan 3, modal kita untuk menjawab latihan keempat. Kita coba nomor 1, huwa tajirun, dia seorang pedagang. Kita masukkan inna. Kalau kita tidak mengerti, kita akan menjawab inna huwa tajirun. Salah ya, bukan inna huwa tajirun, tapi huwanya itu kita rubah menjadi domir muttasil yang bersambung dengan inna menjadi innahu tajirun. Yang tadi kalimat berita menjadi kalimat yang ada penekanan. Sesungguhnya dia seorang pedagang. Kemudian di nomor 2, ana talibun. Saya seorang siswa. Kalimat berita. Kemudian dimasukkan inna, inni atau innani talibun. Sesungguhnya saya seorang siswa ya atau mahasiswa. Kemudian di nomor 3, hum minal yabani. Mereka dari Jepang. Kita masukkan inna, innahum minal yabani. Sesungguhnya mereka dari Jepang. Kemudian di nomor 4, antum azkiya'u. Kalian orang-orang yang cerdas. Kemudian kita masukkan inna, innakum azkiya'u. Sesungguhnya kalian orang-orang yang cerdas. Kemudian di nomor 5, hiya mutazawwijatun. Dia sudah menikah, ya dia orang yang sudah menikah. Kita masukkan inna, innaha mutazawwijatun. Sesungguhnya dia telah menikah atau orang yang sudah menikah. Di nomor 6, nahnu muslimuna. Kami adalah para muslim. Kemudian kita masukkan inna menjadi innana muslimuna. Sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Kemudian di nomor 7, antunna mujtahidatun. Kalian adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang rajin. Kalian perempuan ya, ketika tadi di nomor 4 kalian laki-laki, ini di nomor 7 kalian perempuan. Kita masukkan inna kunna mujtahidatun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang rajin. Perempuan ya. Kemudian di nomor 8, hunna muslimatun. Mereka itu adalah para muslimah. Hunna untuk perempuan ya. Kita masukkan inna, innahunna muslimatun. Sesungguhnya mereka itu adalah para muslimah. Kemudian di nomor 9, anta rajulun goniyun. Kamu adalah laki-laki yang kaya. Kita masukkan inna, innaka rajulun goniyun. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki yang kaya. Kemudian nomor terakhir, anti zakiyatun. Kamu ya, kamu perempuan, kamu adalah seorang yang cerdas. Kita masukkan inna, innaki zakiyatun. Sesungguhnya kamu adalah orang yang cerdas. Baik, alhamdulillah. Kemudian di latihan 5 kita masuk, kita lihat di sini tidak ada soal, hanya kita perhatikan Iqra'il amsilatal atiyatah, bacalah contoh-contoh berikut. Nah, di sini ya ditunjukkan bagaimana amalan dari inna dan saudari-saudaranya. Kita lihat dulu ya. Kalimat pertama, al-mudarrisu jadidun.
Nah, ini yang seperti kita pelajari di jilid 1 ya, jumlah ismiyah berupa mubtada dan khobar. Al-mudarrisu jadidun, Pak guru itu baru. Ya, itu kalimat berita. Kemudian di sampingnya dimasukkan inna. Kita lihat perubahan harokatnya kepada mubtada. Innal mudarrisa jadidun. Sesungguhnya Pak guru itu baru. Perhatikan mubtadanya berubah harokatnya menjadi fathah. Itulah amalan inna dan saudari-saudarinya, yaitu merubah harokat mubtada yang tadinya domah menjadi fathah. Kemudian khobarnya menjadi domah. Kita lihat, perhatikan, ini dia masuk ke isim dhohir. Sedangkan jika dia masuk ke isim domir, kita telah pelajari di latihan 4. Baik, sekarang kita ke nomor 2, ketika dia masuk ke isim alam, ke nama orang. Fatimatu tabibatun. Fatimah adalah seorang dokter. Kita lihat kemasukan inna Fatimata tabibatun. Sesungguhnya Fatimah adalah seorang dokter. Ketika kemasukan inna, Fatimatu berubah menjadi Fatimata. Kemudian di nomor 3, Hamidun mutazawwijun. Hamid sudah menikah. Kemudian di sebelahnya ketika dimasukkan inna Hamidan mutazawwijun. Sesungguhnya Hamid sudah menikah. Nah, inilah yang kita pelajari, yaitu inna dan saudari-saudarinya ya. Nanti amalannya sama seperti inna. Amalan dan fungsinya sama, yaitu merubah harokat mubtada yang tadinya domah menjadi fathah dan merubah kabar berita menjadi semacam penekanan atau penegasan. Baik, kita masuk ke latihan. Setelah kita dapat modal di latihan 5, kita masuk latihan 6, bagaimana ketika inna masuk ke isim dhohir. Ketika tadi latihan 3 yang modal untuk mengerjakan latihan 4, bagaimana inna masuk ke isim domir. Sekarang latihan 5 merupakan modal untuk kita mengerjakan di latihan 6. Perintahnya adalah adhil inna alal jumalil atiyati watbit awakhiri kalimati. Jadi masukkanlah inna pada kalimat-kalimat berikut ini dan tetapkanlah harokat dari kata-kata berikut ini. Maksudnya harokat terakhirnya ya. Baik, kita baca dulu. Ad-darsu so'bun. Pelajaran itu sulit. Ketika kemasukan inna menjadi innad darsa so'bun. Sesungguhnya pelajaran itu sulit. Ada penekanan dengan kata sesungguhnya. Kemudian di nomor 2, as-sayyaratu jamilatun. Mobil itu bagus. Kemudian kita masukkan inna sayyarata jamilatun ya. Yang tadi sayyaratu kemasukan inna menjadi inna sayyarata jamilatun. Sesungguhnya mobil itu bagus. Di nomor 3, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Ketika kemasukan inna menjadi innal Qur'ana kitabullahi. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kitab Allah. Kita lanjut ke nomor 4, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul Allah. Kita masukkan inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul Allah ya, utusan Allah. Kemudian di nomor 5, Aminatu thalibatun. Aminah adalah seorang siswi. Kita masukkan inna Aminata thalibatun. Sesungguhnya Aminah seorang siswi. Di nomor 6, Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab itu mudah. Kemudian dimasukkan innal lughatal arabiyyata sahlatun. Sesungguhnya bahasa Arab itu mudah. Kemudian kita lanjut ke nomor 7, hadhis sa'atu ghaliyatun. Jam ini mahal. Kemasukan inna hadhis sa'ata ghaliyatun. Sesungguhnya jam ini mahal. Kita lihat di sini harusnya hadhihi yang kena amalan inna karena dia dekat ya. Tapi karena hadhihi ini tidak bisa berubah, jadi isim setelahnya kita telah pelajari isim ma'rifah setelah isim isyarah adalah badal. Nah, berarti badal yang kena amalan dari inna. Berarti as-sa'ah yang kena amalan inna. Kemudian di nomor 8, Bilalun ghaniyun. Bilal adalah orang kaya. Setelah dimasuki inna, kita lihat inna Bilalan ghaniyun. Sesungguhnya Bilal orang yang kaya. Kemudian di nomor 9, al-mudiru fil fasli.
Kita masukkan inna. Innal mudira fil fasli. Sesungguhnya Pak Guru di dalam kelas. Kemudian di nomor 10, al-ma'u baridun. Air itu dingin. Kita masukin inna. Innal ma'a baridun. Sesungguhnya air itu dingin. Alhamdulillah telah kita kerjakan latihan sampai latihan 6. Insya Allah kita mulai paham bagaimana inna masuk ke jumlah ismiyah dan merubah harokat mubtada serta merubah makna. Di situ ada makna penekanan. Kita lihat di sini, tadi belum disampaikan ketika inna dan saudara-saudara masuk ke jumlah ismiyah yang tadinya jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Ketika kemasukan inna, sebutan atau namanya bukan mubtada lagi atau bukan khobar lagi. Ketika dia kemasukan inna, mubtada itu disebut isim inna. Sedangkan khobarnya tidak khobar mubtada lagi, tapi disebut khobar inna. Baik, kita lihat di sini as-sayyaratu jamilatun. Nah, ini as-sayyaratu mubtada, jamilatun khobar. Nah, ini yang kita pelajari di jilid 1, jumlah ismiyah. Tapi ketika dia masuk inna sayyarata jamilatun, as-sayyara tidak disebut mubtada lagi, tapi disebut isim inna. Sedangkan jamilatun tidak disebut khobar mubtada lagi, tapi disebut khobar inna. Jadi amalan inna dan saudara-saudaranya adalah merubah harokat mubtada menjadi fathah dan merubah mubtada menjadi isimnya serta khobar menjadi khobarnya. Demikian. Insya Allah bisa dipahami. Baik, kita akan lanjutkan ke latihan 7. Latihan 7 adalah pelajaran baru kita. Kita dapat mufradat baru yaitu am. Am yang berarti atau itu digunakan untuk memilih di antara dua sesuatu ya. Nah, di sini digunakan juga hamzah istifham. Kalau kita ingat, kita pernah belajar hamzah istifham ketika di jilid 1 ya, untuk menanyakan atau meminta kejelasan. Seperti contoh kemarin kita di jilid 1, ahada baitun, apakah ini rumah? Nah, kala itu kita belajar jawabannya ada dua, yaitu na'am dan la ya untuk perbandingan. Sedangkan di latihan 7 ini kita menggunakan hamzah istifham untuk membuat pertanyaan, tapi jawabannya bukan la atau na'am. Tidak seperti di jilid 1 yang kita belajar kemarin. Jadi hamzah istifham di sini digunakan untuk bertanya di antara dua sesuatu yang ditanyakan, dan di antara dua yang ditanya itu digunakan kata am, yaitu pilihannya yang berarti atau. Untuk jelasnya kita baca perintahnya dulu. Ta'ammal misalaini, bacalah dua contoh berikut. Summa kawin jumalan mislahuma. Kemudian bentuklah kalimat semisalnya, ya, semisal dua contoh tersebut. Minal kalimati atiyati, dari kata-kata berikut. Baik, kita baca contoh terlebih dahulu. Al-misalul awwalu, contoh pertama. Aminal hindi anta am min Pakistana. Apakah kamu dari India atau Pakistan? Nah, hamzah di sini a berarti apakah, sama apakah artinya yang kita pelajari di jilid 1 kemarin. Cuma di sini dia bertanya untuk dua pilihan. Aminal hindi anta am. Nah, am ini termasuk yang kita pelajari ya, dipelajari ini, yaitu berarti atau. Dia diselipkan di antara dua pilihan. Kalau hamzah istifham seperti ini, tidak bisa jawabannya na'am atau la. Ya, otomatis kita menjawab di antara dua pilihan yang ditanyakan itu. Misalkan kita jawab, ana min Pakistana. Jadi kita sudah tahu penggunaan hamzah istifham ada dua, yaitu ketika menanyakan konfirmasi, bisa kita jawab dengan na'am atau la. Sedangkan hamzah yang menanyakan ta'yin, semacam pilihan atau kepastian di antara dua yang ditanyakan, kita jawab dengan salah satu di antara pilihan yang ditanyakan kepada kita. Kemudian di contoh kedua kita baca, misalusani atobibun anta am muhandisun. Apakah kamu dokter atau insinyur? Insya Allah paham. Kita mulai kerjakan. Di nomor 1 kata-katanya anta, mujtahidun, dan kaslanu. Berarti ini pola contoh yang kedua. Kita coba jawab. Mujtahidun anta am kaslanu. Apakah kamu orang yang rajin atau orang yang malas? Kemudian di nomor 2 kata-katanya hiya as-sinu al-yabanu. Nah, berarti kita menjawab dengan pola contoh pertama. Aminas sini hiya am minal yabani. Apakah dia dari Cina atau dari Jepang? Baik, di nomor 3 kita lihat kata-katanya
anti tobibatun mumarridotun. Berarti ini pola contoh kedua ya. Kita coba. Atobibatun anti am mumarridotun. Apakah kamu seorang dokter atau seorang perawat? Kemudian di nomor 4, kata-katanya hum nasara yahudun. Kita coba. Anasarahum am yahudun. Apakah mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Yahudi? Di nomor 5, kata-katanya hadza masjidun madrasatun. Kita coba kerjakan. A masjidun hadza am madrasatun. Apakah ini masjid atau sekolah? Kemudian di nomor 6, kata-katanya hadihi sayyaratul mudiri dan sayyaratul mudarrisi. Baik, kita coba kerjakan. Sayyaratul mudiri hadihi am sayyaratul mudarrisi. Apakah ini mobilnya kepala sekolah atau mobil Pak Guru? Kemudian di nomor 7, kata-katanya adalah anta mutazawwijun dan azabun. Kita coba. Mutazawwijun anta am azabun. Apakah kamu sudah menikah atau masih bujangan? Kemudian di nomor 8, kata-katanya adalah hunna khalatuka dan ammatuka. Kita coba buat. Khalatuka hunna am ammatuka. Apakah mereka bibi-bibimu dari pihak ibu atau bibi-bibimu dari pihak ayah? Kemudian di nomor 9, kata-katanya adalah huwa Pakistanu Iranu. Kita coba jawab. Amin Pakistana huwa amin Irana. Apakah dia dari Pakistan atau dari Iran? Kemudian di nomor 10, kata-katanya adalah baituka qaribun ba'idun. Kita coba. Aqaribun baituka am ba'idun. Apakah rumahmu dekat atau jauh? Alhamdulillah, begitu kira-kira penggunaan hamzah istifham untuk menanyakan satu di antara dua pilihan yang kita menggunakan di antara dua pilihan itu dengan kata am yang berarti atau. Kadang am ini digunakan untuk pertanyaan ya, dia ada yang semakna dengan am yaitu au. Kadang-kadang au itu digunakan untuk pernyataan bukan untuk pertanyaan. Alhamdulillah kita telah memasuki pelajaran pertama di jilid 2 dan sebagian latihan kita telah kerjakan. Insya Allah kita akan lanjutkan latihan-latihan berikutnya di pelajaran pertama ini di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas kesalahan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ahlihi wa man wala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.